Selamat pagi semuanya, saya Gina Naomi, peserta Latsar CPNS Kementerian Sosial tahun 2021, kini ingin membahas mengenai ASN milenial beretika. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih mengenai apa sih etika itu, bagaimana beretika, dan apa kode etik bagi seorang ASN dan harus dijalankan oleh mereka. Yuk simak lebih lanjutnya di sini. Etika merupakan perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan atau organisasi. Dapat lebih dipahami bahwa etika merupakan refleksi atau baik atau buruk, benar atau salahnya suatu sikap dan tindakan kita dalam pergaulan, baik itu pertemanan dan hubungan profesional seperti pekerjaan. Sedangkan kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku, yang mana sudut pandangnya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Nah, apa saja sih kode etik pada aparatur sipil negara? Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya terdiri dari 12 poin seperti berikut. Sedangkan nilai-nilai dasar etika publik yang juga tercantum di dalam UU ASN yaitu terdiri dari 14 sebagai berikut. Jika kita melihat sekilas perbedaannya, kode etik bagi ASN betul-betul berbentuk aturan yang jelas dan dapat langsung diterapkan. Sedangkan nilai-nilai dasar etika publik ASN merupakan pedoman atau arahan dasar untuk kita dapat menjalankan pekerjaan dengan niat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan publik. Etika publik sendiri dapat didalami dengan 3 dimensi, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, yakni moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasikan masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua ada dimensi modalitas, yakni membangun integritas publik pejabat dan politisi yang harus disertai dengan perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Dan yang terakhir ada dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi ataupun kecurangan. Setelah kita melihat paparan singkat mengenai apa itu etika publik dan kode etik untuk ASN yang bisa dijalankan oleh mereka sebagai seorang pelayan publik, kini kita bisa berbincang mengenai harapan dan strategi yang bisa kita lakukan khususnya untuk ASN milenial dalam menjalankan pekerjaan dan tugasnya, namun tetap menjunjung tinggi etika yang baik. Kode etik bisa kita artikan sebagai suatu bentuk yang nyata atau refleksi dari etika publik yang sudah dipaparkan sebelumnya untuk menjadi batas-batas nyata bagi ASN dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaannya. Tentunya dengan loyalitas yang tinggi untuk kepentingan publik dan bangsa. Memahami dan menjalankan etika publik khususnya bagi seorang ASN milenial masa kini mungkin akan sedikit sulit, mengingat terdapat jauhnya perbedaan budaya maupun generasi yang seringkali dapat ditemui di instansi pemerintahan. Namun, sebagai pelayan publik yang baik, kita harus tetap bisa melalui tantangan tersebut dan terus berusaha untuk memahami dan menjunjung tinggi etika publik yang sudah ditetapkan. Sehingga kita pun juga bisa paham dan tahu apa keinginan masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, tantangan-tantangan atau perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bisa kita jadikan sebagai wadah untuk kita berusaha beradaptasi lebih baik lagi serta menciptakan inovasi yang membangun dan tidak menjadikannya sebagai suatu tantangan yang tidak bisa dihadapi. Sebagai salah satu ASN milenial, dalam menjalankan dan menerapkan etika publik serta tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan atau ditentukan, kita juga bisa melakukan beberapa strategi sebagai kontribusi nyata untuk menciptakan pelayanan publik yang baik. Nah, hal itu bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan inovasi terhadap perubahan budaya atau lingkungan kerja dengan mindset yang lebih terbuka dan transparan demi terwujudnya good governance. Kita sebagai ASN milenial yang beretika bisa melakukan pelayanan publik dengan etika yang baik dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip etika publik seperti akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, demokratis, non-diskriminatif, supremasi hukum, dan masih banyak lagi. Akuntabilitas misalnya adalah dengan memberikan bukti nyata berupa laporan atau informasi kepada atasan atau pejabat yang berwenang mengenai tugas-tugas yang sudah kita selesaikan.
Kemudian, dari akuntabilitas tersebut, kita juga sekaligus menerapkan prinsip transparansi, di mana kita tidak menutup-nutupi atas tanggung jawab yang sudah kita miliki. Terkait kesetaraan, ini sangat berkaitan pula dengan prinsip profesionalitas dan non-diskriminatif. Sebagai seorang pelayan publik, kita tidak boleh membeda-bedakan masyarakat yang kita bantu atau penerima manfaat dari pelayanan yang kita berikan, sehingga profesionalitas kita terjaga dan terlihat di mata masyarakat juga. Kemudian, non-diskriminatif hampir sama dengan kesetaraan, di mana kita harus menjunjung tinggi bahwa yang membutuhkan dan publik itu menjadi prioritas utama kita. Sehingga jika kita sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tentunya kita bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran kode etik ASN. Hanya menerapkan kode etik saja untuk menghindari dari pelanggaran-pelanggaran dan menerima sanksi atau hukuman, itu tidak bisa menciptakan kita sebagai seorang ASN milenial yang beretika. Karena selain mampu menjalankan kode etik, kita juga harus memiliki pemahaman mendalam dan kompetensi etika itu sendiri. Kompetensi etika yang baik juga bisa ditunjukkan dengan bagaimana cara kita bisa memetik nilai dan moral yang baik sesuai dengan perkembangan zaman dan menyumbangkannya sebagai sebentuk inovasi yang baru bagi organisasi di mana tempat kita ditugaskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita sebagai ASN milenial yang beretika tidak akan bisa memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat jika kita tidak memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap nilai-nilai atau etika publik. Misalnya saja seperti memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai ideologi Pancasila, kemudian kita masih bersifat non-diskriminatif, tidak bersikap demokratis, terus tidak memiliki nilai sopan dan santun serta pemahaman yang cukup mengenai amanah yang kita miliki. Oleh karena itu, yuk kita terapkan etika-etika publik yang baik, bisa dimulai loh dari hal-hal yang kecil dan buktikan bahwa ASN milenial juga beretika.